Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lepmania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Lepmania. Di video kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan yang diajukan beberapa sahabat Lepmania. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama Bapak Gangsar Sulistiarto. Ya, beliau adalah salah satu asesor laboratorium. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Gangsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bayu? Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Oke Pak. Baik Bapak, ini ada pertanyaan nih Pak ya, terkait dengan kalibrasi ya, kalibrasi timbangan. Nah ini terkait dengan LOP Pak. Oke. Nah mungkin boleh Pak dijelaskan ya, apa sih yang dimaksud dengan nilai LOP? Dan seberapa pentingnya sih nilai LOP itu terkait dengan kalibrasi timbangan, Pak? Baik, terima kasih, Bayu. Ya. LOP itu singkatannya limit of performance. Ya, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kira-kira batas unjuk kerja dari timbangan tersebut. Yang artinya dia sebetulnya adalah nilai dari jumlah ya penjumlahan atau akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh timbangan tersebut. Nah, jadi rumusnya adalah 2,26 standar deviasi maksimum ditambah koreksi maksimum ditambah ketidakpastian pada titik koreksi maksimum tersebut. Jadi sudah mencakup seluruh kesalahan terbesar dari timbangan tersebut. Nah, kegunaannya sebetulnya ketika teman-teman user dari timbangan tersebut pada saat menjalankan suatu prosedur penimbangan yang merupakan bagian dari prosedur pengujiannya. Nah, di dalam penimbangan tersebut misalnya diberikan toleransi atau kalimatnya begini deh. Timbang 10 gram cuplikan uji dengan toleransi 1 miligram. Misalnya begitu. Ya. Nah, sekarang 1 miligram tadi itu toleransi tadi itu bandingkan dengan LOP. Nah, ketika LOP-nya lebih kecil dari toleransi tadi, maka timbangan tersebut layak pakai, dapat digunakan. Begitu pula kebalikannya. Namun demikian, ketika kebalikannya tadi itu seakan-akan tidak layak pakai, sebetulnya kita dapat saja mengubah cara evaluasi dengan memperhitungkan koreksi. Kemudian ketidakpastiannya yang kita gunakan adalah ketidakpastian koreksi pada masing-masing area timbangan yang kita gunakan. Karena kalau di sini kan ketika toleransinya itu lebih besar misalnya dari LOP. Sementara LOP sudah mencakup koreksi terbesar. Sudah mencakup ketidakpastian pada koreksi terbesar tersebut. Dan repeatability-nya juga sudah diperhitungkan. Standar deviasinya bahkan dikalikan 2,2. Jadi udah gede betul itu. Nah, kalau seandainya toleransinya lebih besar dari LOP, artinya nimbang sambil tidur aja masuk kira-kira gitu. Nggak salah. Pasti akan didapatkan nilai 10 gram plus minus 0, plus minus 0,001 gram. Jadi gitu kira-kira. Oke, nah berarti ini Pak untuk nilai LOP ini bisa menjadikan patokan untuk batas penimbangan terkecil di timbangan nggak? Ya sebetulnya nggak bisa sih Mbak. Kalau batas terkecil timbangan itu, batas terkecil timbangan itu kan sudah dinyatakan di user manual guide-nya timbangan. Iya. Ya. Jadi kalau LOP ini dijadikan acuan untuk batas terkecil penimbangan, yang nggak tepat juga. Kan di sana
mengandung koreksi. Ya. Nah, kalau koreksinya kan bisa diperhitungkan, Mbak. Bagaimana caranya untuk menghilangkan koreksi? Oke, jadi bisa ya, Pak, ya? menghilangkan bias dari koreksi itu bisa dari pembacaannya kita. Misalnya gini, ekstrim pada pembacaan 10 gram, 10,04 kali misalnya ya, itu ternyata nilai massa tertimbangnya, nilai benar ya, bobot benar massa tertimbangnya itu misalnya 8,000 juga. Maka supaya dia mendapat bobot 10 sesuai dengan permintaan prosedur penimbangan, ya pembacaannya aja dibuat menjadi 12. Kan gitu. Iya. Ya kan? Jadi tidak bisa ini digunakan sebagai pedoman penimbangan terkecil LOP tersebut. Bisa, jadi ya? Kalau misalnya mau mengacu LOP-nya, ya sesuai dengan yang dinyatakan pada user manual guide-nya timbangan tersebut. Biasanya, Mbak, itu 10 kali skala terkecil. 10 kali terkecil ya? Oke. Ya, biasanya. D sama dengan 10. D sama dengan 10. Oke. Oke, Pak. Nah, kemudian Pak, nilai LOP ini apakah bisa digunakan juga untuk menunjukkan layak pakai atau tidak, atau cukup menggunakan ketidakpastian timbangan saja, gitu Pak? Ya, sebetulnya untuk mengevaluasi layak pakai atau tidaknya itu, yang paling mudah memang lihat ke LOP aja dulu. Lihat LOP ya. Nah, jadi LOP misalnya ini, tadi plus minus toleransinya kan 1 miligram. Ya. Ya kan? Kita lihat LOP-nya lebih besar dari 1 miligram, berarti kita jangan ngacu ke LOP. Kita ngajunya ke ketidakpastian, ke masing-masing titik kalibrasi. Tetapi dengan catatan koreksinya harus diperhitungkan. Koreksinya harus diperhitungkan ya? Harus diperhitungkan. Oke. Kemudian ini Pak, ini salah satu studi kasus nih ya sebetulnya ya. Jadi ada sahabat temannya pernah membaca nih Pak ya, untuk mengetahui kinerja timbangan bagus ya, cukup baik buruk dengan melihat nilai OP, dengan membandingkan nilai resolusi gitu. Itu apakah bisa Pak? Ya sebetulnya sama aja dengan yang tadi, sama aja, Mbak. Ya. Informasi baik, kemudian informasi kurang baik, kita ambil yang tertinggi lah, yang akhirnya baik, ya. Yang tertinggi informasi yang baik. Kan user itu memerlukan sampai sejauh mana baiknya. Jadi tidak kualitatif, harus kuantitatif untuk dapat menyatakan bukan baik, tetapi layak pakai, itu dapat digunakan, dapat memenuhi prosedur penimbangan seperti ini, itu. Jadi itu yang diperlukan, bukan istilah baik atau buruk atau tidak atau cukup baik, enggak, bukan itu. Oke Pak. Nah, kalau misalkan nilai koreksi nih Pak ya, nilai koreksi dalam kalibrasi ini lebih besar dari nilai LOP Pak. Nah, apakah timbangan tersebut tidak bisa digunakan lagi? Bentar, diulang. Nilai koreksi dalam kalibrasi ya lebih besar dari nilai LOP. Nah, apakah timbangan tersebut tidak bisa digunakan lagi Pak? Sekarang saya tanya balik, mungkin nggak nilai koreksi lebih besar dari LOP? Sementara LOP itu rumusnya 2,26 kali standar deviasi maksimum ditambah koreksi terbesar, ditambah ketidakpastian pada koreksi terbesar. Dari rumus itu aja nggak akan mungkin koreksi lebih besar dari LOP, ya kan? Mungkin ya. Nah, tidak akan mungkin. Oke, Pak. Oke. Kemudian ini masih berkaitan dengan nilai LOP ya Pak ya. Nah, jika sudah ada nilai LOP dari sertifikat kalibrasi, apakah cukup dijadikan sebagai sumber interpretasi timbangan? Apa harus ditambahkan informasi lainnya Pak? Jadi seperti yang tadi Mbak saya jawab,
Ya. Pertama, tahapannya supaya memudahkan user itu kita bandingkan toleransi atau akurasi yang kita capai itu terhadap LOP. Ketika LOP-nya ternyata lebih besar dari toleransi atau akurasi yang tidak kita capai, akhirnya LOP kita tinggalin. Kita lebih dalam lagi ke masing-masing ketidakpastian dengan memperhitungkan koreksinya, tapi ya tetap harus memperhitungkan koreksinya. Tapi kalau lihat LOP sudah masuk, nah, tanpa mempertimbangkan koreksi lagi, karena LOP-nya itu sudah mengandung koreksi di sana, di dalam. Oke. Oke, siap. Oke, Pak. Oke, selanjutnya masih terkaitan dengan LOP, Pak. Nah, ini salah satu studi kasus juga ya dari sahabat temannya. Nah, dari kami ada evaluasi kalibrasi ya. Kami menggunakan nilai LOP, akan tetapi dari referensi yang kami gunakan nilai LOP terbesar sama dengan U ya, mutlak gitu ya Pak ya, ditambah faktor koreksi terbesar kurang dari toleransi. Kemudian ada LOP kurang dari resolusi. Kemudian dua resolusi ya, 2 kali resolusi gitu ya kali Pak ya, kurang dari LOP dan LOP kurang dari 3. Jadi LOP-nya di antara 2 kali resolusi dan 3 resolusi gitu loh Pak. Nah, kemudian ini ada penjelasan Bapak terkait dengan SD maksimal, SD ya, standar deviasi maksimal ya. Apakah ini apakah ini berbeda Pak? Gitu. Ya berbeda Mbak. Berbeda ya. Yang jelas berbeda. Jawaban saya adalah share screen tadi. Nah ini share screen. Saya ini ambil dari Cicero. Jadi inilah LOP. Ini rumusnya LOP. Ya. Nah, namun demikian kalau seandainya, jadi kalau pertanyaan tadi itu kelihatannya yang benar itu rumus LOP itu seperti apa sih? Iya. Gitu. Nah, seakan-akan gitu pertanyaan. Tetapi ketika memang pertanyaannya sebaiknya untuk menentukan timbangan layak pakai atau tidak tadi itu, apakah bisa menggunakan seperti yang dinyatakan tadi sama Mbak Ayu, LOP lebih besar atau lebih kecil dari sekian dan seterusnya, ya. Itu tetap tidak ini Mbak, tidak relevan. Tidak relevan ya, sekarang Pak, ya? Sekarang begini, kalau seandainya timbangan menggunakan rumus tersebut, timbangan itu dinyatakan baik. Tetapi misalnya timbangannya 4 desimal ya, itu dinyatakan baik. Tetapi digunakan untuk menjalankan prosedur penimbangan. Ya. Yang punya seperti ini. Timbang 5 mg dengan toleransi 0,01%. Apa bisa? Kan nggak bisa. Ya. Padahal timbangan tadi udah di state baik sudah. Tetapi prosedur penimbangannya bunyinya timbang 5 mg berarti 0,005 plus minus 0,01%. Berarti 0,01 per 100 berarti berada pada desimal ketiga dia. Ditambah dikalikan dengan 0,005 desimal ketiga juga. Berarti 5 pada desimal ke-6. Timbangan yang dipakai adalah timbangan yang dinyatakan baik tapi 4 desimal. Gak iso kan? Bisa ya, Pak. Ya kan? Nah, ya. Jadi tetap yang namanya layak pakai itu bandingkan dengan akurasi yang tidak dicapai oleh user. Itu dibandingkan dengan unjuk kerjanya timbangan. Itu yang itu. Cara yang Pak. paling objektif. Oke? Oke, Pak. Oke, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Oke, baik sahabat Lepania. Itu tadi penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan ya terkait dengan LOP, gitu ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment,
dan share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat ya. Dan satu lagi jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari video kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.